Selamat pagi, siang ataupun malam buat siapapun kamu, dimanapun kamu. Selamat datang di Positif Podcast Inspiratif. Nah, di Positif ini kita bakal bahas atau ngobrol bareng nih tentang hal-hal yang menarik, insightful, dan juga penuh inspirasi buat teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan ada aku, Inas, dan di sini aku nggak sendirian nih, ditemenin oleh dua temanku. Perkenalkan ada Adit dan juga Faiz. Kebetulan memang kita bertiga ini sama-sama sedang menuntut ilmu lah, sama-sama di bidang kesehatan gitu. Nah, di sini kita bakal bahas tentang hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakuin supaya imun kita itu tetap terjaga di kala pandemi ini. Ya, walaupun kita tahu ya PSBB dan juga protokol kesehatan itu berpengaruh dan juga penting, tapi tips-tips kecil dari hal-hal yang kecil itu tidak bisa dipungkiri bakal berdampak yang besar. Benar nggak teman-teman? Betul banget sih itu. Bener banget. Nah, kalau dari Adit dulu nih, gimana sih hal-hal kecil atau tips-tips yang kamu lakuin buat menjaga imunmu tetap terjaga? Waduh, kalau dari aku sih karena memang udah habit ya, jadi udah habit harus higienis. Contohnya aja kayak cuci tangan, terus habis itu pakai masker ketika kemanapun itu. Soalnya kan kita nantinya juga menjadi garda terdepan kan pas sudah nanti jadi dokter seperti itu. Jadi udah jadi habit lah kalau dari aku. Oke, keren-keren. Sangat visioner sekali ya Bapak satu ini. Aduh. Sudah dibiasakan dari habitnya atau kebiasaan sehari-harinya gitu supaya menerapkan hidup sehat gitu ya. Nah, kalau untuk Faiz sendiri nih gimana? Oke, untuk menjaga imunitas menurutku kayak di zaman kritis pandemi kayak gini sih nggak cukup dengan menerapkan PHBS, olahraga teratur, istirahat teratur itu nggak cukup. Kita harus menerapkan mindset atau pola pikir yang kita itu harus sehat. Kita harus sehat mulai dari diri kita sendiri. Kita nggak boleh parnoan, kita nggak boleh kemakan berita-berita hoax, apalagi kayak di lingkungan terdekat kita, misal di grup WhatsApp keluarga. Nah itu jangan sampai itu menulari pikiran kita sehingga kita overthinking nggak sih, bener nggak sih? Iya. Memang benar yang dibilang Faiz ini. Kadang sehat itu tuh bermulai dari pikiran kita sendiri. Kita harus bisa gimana caranya memanage pikiran kita supaya nggak stres, tetap chill di waktu-waktu seperti ini walaupun banyak tugas ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, karena kita sama-sama dari rumpun kesehatan, kayaknya tuh kurang lengkap gitu nggak sih? Kita harus tahu dari berbagai sudut pandang. Nah, maka dari itu kita bertiga udah membuka question box di masing-masing sosial media kita tentunya tentang tanggapan teman-teman kita semuanya, gimana sih hal-hal yang bisa dilakuin supaya imun kita tetap terjaga. Nah bener banget. Oke, langsung aja aku baca ini. Yang pertama ada dari G.Han_. Tips-tips meningkatkan imunitas ala-ala gue adalah asupan kasih sayang yang cukup. Nah ini menurut kalian gimana nih? Waduh, bener banget sih. Kalau dari aku sih kita emang butuh support system supaya pikiran kita juga jadi lebih fresh gitu ya, lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi untuk hidup sehat dan juga berpikiran secara sehat, karena pikiran itu juga nantinya ngaruh ke kesehatan kita gitu sih kalau dari aku. Oke, emang kayak ada alasan sendiri, dan mungkin dari Jihan sendiri, asupan kasih sayang mungkin dapat menambah semangat, motivasi sehingga kita memiliki mood yang baik untuk meningkatkan imun kita selama masa pandemi gini. Oke, mungkin bisa dilanjut aja nih questionnya. Ya, oke, saya lanjutin ya. Jadi ini ada tips dan trik cara menjaga imun kita saat pandemi ini. Nah, ini dari @dara_atrinanda. Nah, kalau dari aku sendiri tuh workout, contohnya dia suka ngedance gitu ya. Nah, terus pesannya dari Dara itu jangan lupa minum air putih sama 4 sehat 5 sempurna. Nah, dari kalian gimana nih? Nah, ini bisa banget sih dijadiin alternatif karena dia itu istilahnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Jadi dia sehat karena dia workout, tapi dia juga karena dia menjalankan
workoutnya itu dance, yang mana dance itu tadi hobinya ya kan. Jadi dia tuh juga bahagia, dia tuh seneng gitu ngelakuin ini. Jadi istilahnya kalau di kesehatan tuh hormon serotoninnya itu terpicu gitu lah. Jadi kayak sehat, udah dapat sehatnya, pikirannya, tubuhnya juga sehat. Jadi ini alternatif yang cocok banget sih menurut aku. Kalau Faiz sendiri gimana? Bener banget, apalagi kayak gini kan kita juga harus seneng untuk olahraga dan seneng juga. Bener kata Inas, untuk meningkatkan imun, gak cuman meningkatkan imun dari olahraga, kita kan juga seneng, terus hormon yang dikatakan Inas itu bakal naik, terus juga akan meningkatkan imunitas sehingga kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat seneng lah, pokoknya ikhlas juga gitu sih. Setuju banget sih aku sama kalian, sama Dara juga, terutama dalam jaga minum air itu ya, sama kalau sekarang tuh bahasanya itu adalah pedoman gizi seimbang gitu ya. Jadi mulai makanan kita itu harus ada karbonnya, udah pokoknya harus sesuai lah, dan juga sesuai dengan kebutuhan tubuh kita kayak gitu. Oke, lanjut aja. Selanjutnya ada dari Anissa, cara-cara atau tips-tips gimana kita menjaga imun kita di kala pandemi ini. Kalau kata Anissa, menjaga hati tetap senang dan menjaga agar pikiran gak ke-distract sama yang aneh-aneh. Nah ini untuk kaum overthinking mungkin ya, ini sangat menohok mungkin ya. Dari Faiz dulu nih mungkin. Nah ini juga itu yang aku katakan di awal tadi, pola pikir kita harus benar. Pola pikir kita nggak boleh overthinkingan, kena batuk dikit overthinking, pilek dikit overthinking, flu dikit overthinking, bahkan kayak dapat berita apa-apa overthinking langsung, padahal kayak berita itu belum terverifikasi dengan baik, terus kamu juga belum diperiksa dengan sesuai alur medisnya, jadi kan belum ketahuan nih kamu kena atau enggak. Jadi keep positif aja lah, pikirannya tetap positif, dijaga biar imun kita juga naik. Bener nggak sih Dit kayak gitu tuh? Waduh, bener banget sih. Kan dari tadi kita juga bahas kalau mulai dari pikiran dulu. Kalau pikiran udah negatif, otomatis yang lain-lain juga ikut negatif. Dari perbuatan kita, dari kesehatan kita juga ikut menurun. Iya, berarti semua setuju lah ya dengan pernyataan dari Anissa ini tentang menjaga hati tetap senang dan menjaga agar pikiran gak ke-distract sama yang aneh-aneh. Intinya jangan overthinking guys, gitu sih. Ya mungkin lanjut aja ke Faiz. Oke nih, ada tips menjaga dan meningkatkan imunitas dari Sofi Saputro, yaitu istirahat yang cukup walaupun susah banget. Nah ini kayak keresahan kita bersama ya. Ini emang anjurannya disuruh istirahat, tapi kita sendiri agak susah melakukan. Kalau menurut pengalaman kalian gimana nih? Waduh, kalau dari aku sendiri sih pengalaman istirahat yang cukup tuh, kalau terutama ya prodi-prodi yang terkait dengan kesehatan biasanya tidurnya kurang nih, istirahatnya juga kurang, makanannya juga kalau yang anak kos gorengan, Indomie setiap hari. Jadi ya istirahatnya juga kurang banget. Nah, yang terpenting di sini adalah sebenarnya bukan waktunya ya, tapi kualitas akan istirahatnya itu sih kalau dari aku gitu. Kalau dari Inas gimana nih? Setuju banget sama pernyataan itu tuh bukan tentang kuantitasnya tapi tentang kualitasnya gitu. Jadi ya walaupun kita banyak tugas, kita banyak deadline atau laprak-laprak gitu, ya pasti bisa lah disempetin di waktu-waktu tertentu. Kuncinya itu kita bisa gimana caranya kita memanage waktu kita supaya istirahatnya dapet, terus kerjaan juga kelar ya, walaupun kita semua tahu itu suatu hal yang sangat sulit ya teman-teman, tapi gimana lagi demi kesehatan kita bersama. Oke, the last but not least, ini ada jawaban bagus banget nih dari Salma ELV. Dia bilang tips-tips menjaga imunitas, meningkatkan imunitas ala-ala gue adalah gak pernah bolong makan 3 kali sehari, tidur 8 jam sehari, dan sering atau rutin mengkonsumsi vitamin. Nah ini paket komplit banget, paket lengkap banget untuk starter pack lah untuk meningkatkan imunitas di kala zaman pandemi kayak gini. Nah kalau menurut kalian kurang apa nih dia? Waduh, dari Salma ELV ini kayaknya itu deh, dambaan semua orang nih.
Kalau dari tidurnya sebenarnya sih kalau dari tidur itu lebih ke arah kualitas tidurnya. Kalau tidur 8 jam tapi masih mikirin laprak, masih mikirin ujian, ya sama aja tidurnya jadi nggak nyenyak kan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Iya sih, memang pernyataan dari Salma ini kayak istilahnya goals banget gitu, udah paket lengkap yang setiap orang damba-dambakan. Nah tapi kembali lagi ke poin awal, ini versi dari diri kita masing-masing. Mungkin tiap orang punya artian yang berbeda atau cara yang berbeda gimana mereka men-treat tubuh mereka atau pikiran mereka sendiri supaya imun mereka tetap terjaga di kala pandemi ini. Gitu aja sih. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan dan juga gaya hidup sehat wajib dilaksanakan. Gitu. Teman-teman ada tambahan mungkin? Betul banget tadi yang dikatain Inas. Cukup kalau dari aku. Cukup ya. Jadi intinya stay safe, stay healthy lah teman-teman semua. Sekian aja podcast dari kita bertiga. Selamat beraktivitas kembali and see you later. Oh yes, stay positive and stay productive. Gitu aja. Bye bye teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan.